...800 buruh FSPKEP Gresik, melalui beberapa perwakilannya, di ruang Humas Pengadilan Negeri Surabaya, menyampaikan aspirasi terhadap hakim pengawas yang menangani perkara penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU PT Bridge Fortune. Adapun yang disampaikan Effendi selaku penasehat hukum dari buruh FSPKEP Gresik berupa bahwa secara fakta sekitar 1.000 karyawan ini bekerja di PT Bridge Fortune. Effendi juga heran dari tagihan utang hanya 88 orang karyawan yang diterima dan tagihan utang tersebut dinilai sangat fantastis yakni sekitar 24 miliar. Mengapa 1.000 buruh dengan tagihan lebih kecil justru tidak diakui? Atas keluhan yang disampaikan, hakim pengawas mengatakan, melalui jawaban pengurus bahwa 1.000 karyawan tersebut adalah karyawan PT New Era bukan karyawan PT Bridge Fortune. Dari ruang Humas Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV menyampaikan. Karena memang menurut faktanya itu memang bekerja di sana. Karena di dalam hal ini kami menduga dan beranggapan ada diskriminasi terhadap karyawan. Ada 88 karyawan yang diakui dengan angka yang begitu fantastis, ditambah 1 orang legal HRD, kemudian dari kita yang karyawan hanya mengajukan tagihan per orang itu dari 50 juta tidak diakui sebagai karyawan daripada BPK. Cuma itu aja sih. Jadi karena kan tidak diakui tentunya sebagai penjelasan yang pernah disampaikan klarifikasi kemarin kalau tidak diakui maka kan semuanya diserahkan kepada pengurus dan hakim pengawas untuk menentukan apakah ini bisa ditetapkan atau tidak. Baik ya, jadi saya paham pertama saya verifikasi dan mereka yang melakukan tadi disampaikan. Jadi sebelumnya saya jelaskan dulu terkait dengan kewenangan ya. Jadi antara pengurus kemudian awas itu masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri, punya tugas dan fungsi sendiri. Ya, tugas pokoknya apa, kewenangannya apa dan sebagainya. Nah, terkait dengan tagihan itu kan sesuai dengan semua dan sebagainya itu kan diajukan atau disampaikan pada tim pengurus atau pengurus ya. Nah, jadi yang menerima yang tagihan semua tagihan itu adalah pengurus dan kemudian yang menentukan ini diterima atau tidaknya tagihan itu yang pengurus itu sendiri. Makanya sebelum rapat verifikasi biasanya ada rapat pra-verifikasi karena disitulah waktu atau kesempatan yang luas untuk saling membuktikan. Dari kreditur mengajukan tagihan, kemudian kreditur juga akan ada apakah tagihan dari kreditur itu diterima atau tidak, atau mungkin nanti ada masalah jumlah tagihan Nah, selanjutnya setiap kreditur mengajukan tagihan itu kan harus disertai bukti-bukti ya. Tentunya dari bukti-bukti itulah kemudian sebagai bahan pertimbangan dari pengurus untuk menentukan bisa diterima atau tidak, gitu ya. Ya bukti-bukti itu ya nanti apa yang diajukan itulah mungkin di situ bisa terlihat oh ini memang ada hukum-hukumnya PT ini dengan itu ada hukum berdasarkan juga perjanjian apa dan sebagainya seperti itu. Ya ringkasnya seperti itu. Jadi kewenangan untuk menentukan diterima atau tidaknya itu adalah sebenarnya kewenangan dari pengurus. Sedangkan terkait dengan masalah tagihan, hakim pengawas sesuai dengan ketentuan pasal 280 yang saya sampaikan tadi hanya sebatas untuk menentukan kalau dalam PKPU untuk menentukan tagihan kreditur yang dibantah.
Kalau tagihan kreditur yang dibantah, artinya secara implisit itu bahwa kreditur ini memang sudah diakui sebagai kreditur dari debitur. Cuman masalah tagihannya nilainya itu mungkin dibantah atau tidak sesuai atau ada selisih dan sebagainya. Nah dari situlah itu masuk ke kewenangan dari Awas. Awas itulah nanti yang akan menentukan mengenai apa enggak, tapi ini sebatas kalau di dalam proses PKPI itu hanya sebatas pada bisa tidaknya untuk mengikuti voting sekaligus untuk menentukan berapa hak suaranya. Itu aja. Makanya di situ tidak ada tugas atau kewenangan Awas untuk menentukan diterima atau tidaknya kreditur, tagihan kreditur. Itu adalah kewenangan dari pengurus ya. Lain dengan di filing. Kalau di filing di situ bahwa dalam hal terjadi perselisihan mengenai nilai tagihan seperti yang saling bangsa dan sebagainya itu, hakim pengawas hanya sebatas mendamaikan kedua belah pihak. Ya, setelah kreditur majukan tagihan, kemudian ini kreditur apa tanggapannya, kemudian pengurus juga bersikap atau sikapnya kayak apa. Nah, dalam hal itu masih terjadi perselisihan, maka Awas masuk di situ untuk mendamaikan saja. Jadi sebatas untuk mendamaikan. Jika sudah didamaikan oleh Awas ternyata tidak berhasil, maka kemudian Awas membawa permasalahan itu ke hakim pemutus. Akhirnya nanti akan diperiksa melalui lembaga high-point prosedur itu ya. Itu artinya urutannya seperti itu. Nah sekali lagi kaitannya dengan penentuan yang menentukan diterima atau tidaknya kreditur itu adalah ya. Nah kemudian pada saat pengurus kemarin kan ada dua kreditur, yang satu Bukergaren, yang satu Pengguren, itu tagihannya dibantah. Kemudian di samping itu ada dua PT Tenaga Kerja Cabang Gresik dan PT Asako, ya, Asako warna indah. Nah terkait ini kemudian di dalam permohonan untuk penetapan itu permintaan dari pengurus itu juga terkait dengan 1043 karyawan itu. Kemudian saya sebagai hakim pengawas hanya dalam penetapan itu mempertimbangkan atau memutuskan terkait dengan BPJS dan PT Asako. Di situ kemudian mengakui tagihannya berapa, karena untuk BPJS tidak ada hak suara. Kemudian untuk Asako saya sebagai Awas sependapat dengan pengurus terkait dengan tagihan dari Asako. Asako kan nggak apa itu hadir terverifikasi. Kemudian sekaligus saya sebagai Awas dalam penetapan itu menentukan jumlah atau hak suara dari PT Asako. Selanjutnya terkait dengan 1043 karyawan itu, walaupun itu dimintakan kepada hakim pengawas untuk menentukan, tapi karena itu bukan kewenangan dari Awas sesuai dengan 280 tadi, maka terhadap itu saya tidak bisa mempertimbangkan. Artinya itu adalah kewenangan penuh dari pengurus. Terkait bahwa teman-teman buruh ini tidak memiliki istilahnya bukti secara formal untuk melakukan tagihan di PT Bridge Fortune ini, Mas. Ya, memang kalau secara formal kita tidak punya dokumentasi untuk itu. Tetapi secara fakta itu real 1043 karyawan ini bekerja di PT. Itu pegangan kita, termasuk ada 88 karyawan ditambah 1 orang karyawan itu diakui oleh debitur selaku
pengusaha itu diakui sebagai karyawan. Padahal mereka itu berangkat sama-sama dengan 1043 orang melalui PT New Era berpindah ke PT Bitcoin. Itu aja. Jadi langkah kita tetap terus berjuang. Kita akan, karena ini masih ranah PKPU, nanti setelah pilot nanti kita akan berjuang, kita akan mengajukan review prosedur terhadap tagihan-tagihan kita yang dilakukan oleh DPT. Ada sampai ke wacana sampai ke pidana nggak Mas? Langkah-langkahnya? Belum, kita belum mengarah ke sana dulu. Oh gitu. Kita masih fokus mencari bukti yang akan kita sampaikan terhadap PKPU PT Bitcoin. Oke, makasih.